Kejadiannya pada tahun 2011, di sebuah desa kecil yang terletak di ujung timur Pulau Jawa. Desa itu sunyi, dikelilingi hutan jati dan ladang jagung yang luas. Aku masih ingat betul, rumahku waktu itu berada di dekat kebun pisang, tak jauh dari sebuah sumur tua yang sudah tidak dipakai sejak sebelum aku lahir. Namaku Bagas, saat itu aku baru pulang dari rantau setelah 5 tahun kerja di kota. Ibuku tinggal sendirian, dan aku memutuskan untuk kembali karena kesehatannya makin menurun. Rumah kami sederhana, berdinding papan kayu, beratapkan seng berkarat. Tapi yang selalu membuatku tak tenang sejak kecil, adalah sumur tua di belakang rumah. Sumur itu tak pernah ditutup rapat. Bibirnya sudah penuh lumut, dan airnya, entah masih ada atau tidak. Tapi satu hal yang pasti, dari kecil aku dilarang keras mendekatinya. Kata almarhum ayahku dulu, sumur itu bukan tempat orang hidup. Awalnya aku mengira itu hanya cara orang tua untuk menakut-nakuti anak-anak, agar tidak bermain di sekitar sumur tua yang licin. Tapi setelah aku dewasa, larangan itu tetap berlaku. Bahkan ibuku sendiri selalu berdoa panjang setiap kali melewati sumur itu. Aku kira, beliau hanya terlalu banyak percaya tahayul. Sampai malam itu tiba. Malam pertamaku setelah pulang kampung, sekitar jam 1 dini hari, aku terbangun karena suara gemertak seperti batu terguling dari belakang rumah. Kupikir mungkin ada tikus atau musang yang mengacak-acak genteng atau dapur. Tapi suara itu tak berhenti. Aku mendengar suara. Seperti seseorang mengaduk air. Padahal tak ada kolam di belakang rumah. Hanya sumur tua itu. Aku bangun dan perlahan membuka jendela, mencoba mengintip ke arah sumur yang hanya berjarak belasan meter dari rumah. Malam begitu gelap, hanya lampu kecil di serambi yang menerangi. Tapi aku jelas melihat, ada sesuatu di sana. Bukan hewan. Bukan manusia juga. Seperti sosok perempuan berbaju putih panjang, membungkuk di pinggir sumur. Rambutnya panjang menjuntai, hampir menyentuh tanah. Dan tangan kirinya seperti menggapai ke dalam sumur. Aku membeku. Badanku dingin seperti tertiup kabut. Aku bahkan tak bisa bersuara. Sosok itu perlahan menoleh ke arahku, meskipun kepalanya tidak benar-benar berputar. Tapi aku bisa merasakannya menatap ke arahku, meski wajahnya tak tampak jelas dalam gelap. Aku menutup jendela cepat-cepat dan kembali ke ranjang. Tak berani melihat lagi. Esoknya, aku berpikir mungkin itu hanya mimpi. Tapi rasa takutku belum hilang. Apalagi ketika kutanya ibuku soal sumur itu, jawabannya membuat bulu kuduku berdiri. "Kamu melihat dia juga, ya?" Tanya ibuku dengan suara pelan, nyaris berbisik. Aku terdiam. Ibuku menatapku lama, lalu berkata, "Sudah lama dia di situ. Sejak sebelum kamu lahir." Sejak pagi itu, aku tak lagi bisa tenang. Ucapan ibu terus mengganggu pikiranku. Sudah lama dia di situ. Sejak sebelum kamu lahir, seolah itu hal yang biasa saja. Tapi raut wajah ibu, bukan wajah orang yang sedang bercanda. Aku mendesaknya. "Ibu maksudnya siapa? Siapa yang ada di sumur itu?" Ibu diam lama. Tatapannya kosong, seperti mengingat sesuatu yang sudah sangat lama dikubur. Akhirnya ia bicara, pelan, tapi tegas. "Namanya Sri. Dulu, dia tinggal di rumah ini, sebelum rumah ini jadi milik kita." Jantungku berdegup kencang. "Dia meninggal di sini?" Ibu menunduk. "Tidak. Dia dibuang." Aku terdiam. Tubuhku terasa lemas. "Dibuang? Ke dalam sumur itu?" Tanyaku nyaris berbisik. Ibu mengangguk perlahan. Air matanya menetes satu persatu, meski tak ada isak tangis. Dia dihamili oleh anak juragan tanah. Malu, keluarganya menyembunyikan semuanya. Saat Sri mulai hamil tua, ia diseret malam-malam ke belakang rumah. Lalu dilempar hidup-hidup ke sumur itu. Aku membeku. Tak tahu harus berkata apa. Ibu melanjutkan, suaranya berat. "Orang-orang pura-pura tidak tahu. Sumur itu ditutup seadanya. Tapi tidak pernah benar-benar tertutup." Aku memandang keluar jendela. Sumur itu, ternyata menyimpan nyawa yang dikorbankan tanpa pernah dimakamkan secara layak. Malamnya, aku tidak bisa tidur. Aku hanya duduk di dalam kamar, memandangi dinding, mendengar suara malam yang makin lama makin sunyi.
Tapi di antara kesunyian itu, ada satu suara yang membuatku nyaris gila. Tangisan. Pelan, tapi jelas. Suara perempuan menangis lirih, terputus-putus seperti orang yang kesakitan. Suara itu berasal dari belakang rumah. Aku mengambil senter dan membuka pintu belakang perlahan. Angin malam menerpa wajahku. Senter kuarahkan ke arah sumur. Tak ada apa-apa. Tapi, saat aku melangkah pelan ke dekat sumur, tiba-tiba suara tangisan itu hilang. Digantikan dengan suara bayi. Ya, suara bayi menangis lirih dari dalam sumur. Aku tertegun. Tidak, ini pasti hanya halusinasi. Aku mundur perlahan. Tapi kemudian terdengar suara tumpahan air, seperti seseorang memanjat dari dalam. Aku menyorot ke bibir sumur. Tanganku gemetar. Di sana. Muncul tangan pucat, berlumuran lumpur, mencengkeram tepi sumur dengan kuku yang panjang dan pecah-pecah. Lalu, muncul wajahnya. Perempuan itu. Matanya putih tanpa bola mata. Wajahnya penuh luka, dan rambutnya menempel di wajah seperti benang basah. Dan dia tersenyum. Senyum yang membuat darahku nyaris berhenti mengalir. Aku menjatuhkan senter dan berlari sekuat tenaga ke dalam rumah, membanting pintu, dan mengunci semuanya. Napasku memburu, dada sesak. Keesokan harinya, aku berniat pergi dari rumah itu. Tapi ibu menahan, kalau kamu pergi, dia akan ikut. Bagas, aku menoleh cepat. Apa maksud ibu? Ibu menghela napas. Kamu sudah melihat wajahnya. Kamu sudah mendengar suara bayinya. Sekarang, kamu adalah bagian dari ceritanya. Aku tidak bisa tidur malam itu. Kata-kata ibu terus terngiang di kepalaku. Kamu sudah melihat wajahnya. Kamu sudah mendengar suara bayinya. Sekarang, kamu adalah bagian dari ceritanya. Aku bahkan tak berani membuka jendela. Bahkan suara jangkrik pun kini terdengar seperti bisikan. Dalam gelap, imajinasiku makin menggila. Seolah-olah setiap bayangan adalah dia, Sri. Perempuan yang dibuang hidup-hidup ke dalam sumur dan tak pernah dimakamkan. Pagi-pagi, aku berjalan ke warung dekat balai desa. Tujuanku satu, bertanya pada orang-orang tua. Mereka yang mungkin masih menyimpan cerita tentang Sri. Warung itu sepi. Hanya ada Pak Men dan Mbah Karto, dua lelaki tua yang biasa duduk di sana sejak subuh, menyesap kopi pahit sambil merokok kretek. Setelah sedikit basa-basi, aku mulai bertanya. Pak, Mbah, dulu pernah dengar nama Sri? Suasana langsung hening. Mbah Karto menoleh lambat, lalu menatapku dengan mata menyipit. Sri yang hamil anak juragan itu? Aku mengangguk pelan. Pak Men menghela napas. Kamu anaknya Bu Sumarni, ya? Yang tinggal di rumah dekat sumur tua? Ya, Pak. Mereka saling pandang. Lalu Mbah Karto berkata lirih, kalau kamu tinggal di rumah itu, seharusnya kamu tahu. Sumur itu bukan sumur biasa. Itu kuburan. Dek. Sri itu, gadis baik. Tapi nasibnya buruk. Dihamili, lalu dibuang seperti binatang. Juragan tanah yang dulu punya rumahmu itu, ayah dari laki-laki yang menghamili Sri. Dia yang perintahkan membuang Sri malam-malam. Mereka tak mau aib keluarga mereka tersebar. Waktu orang kampung tahu, sudah terlambat. Tidak ada upacara pemakaman. Tidak ada kain kafan. Tidak ada doa. Bahkan tidak ada batu nisan. Hanya air sumur dan lumpur. Aku mengepal tangan. Lalu kenapa tidak dilaporkan? Kenapa tidak ada yang menggali dan mengangkat jenazahnya? Pak Men tersenyum miris. Karena setiap yang mencoba. Sakit. Gila. Atau mati. Termasuk tukang gali sumur yang dulu mau tutup permanen bibir sumur itu. Dia jatuh sendiri ke dalam, hilang. Tidak pernah ditemukan. Sejak itu, orang kampung pilih diam. Hatiku mendidih antara takut dan marah. Tapi arwah orang yang mati tidak wajar. Tidak akan pernah tenang. Dia menangis setiap malam. Kadang menyanyi di antara suara kodok. Kadang terdengar suara bayi, karena konon dia melahirkan dalam sumur itu. Tanganku gemetar. Aku sadar,
Rumah yang kutinggali bersama ibu bukan hanya rumah tua, tapi saksi bisu kejahatan masa lalu yang belum ditebus. Malam itu, aku memutuskan untuk mengadakan tahlilan kecil. Meski tanpa jenazah, aku ingin mendoakan arwah Sri. Aku minta bantuan Pak Ustadz untuk memimpin doa di ruang depan rumah. Setelah yasinan dan doa selesai, semua orang bubar. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, tidak ada suara aneh dari sumur. Aku pikir, mungkin Sri sudah tenang. Tapi aku terlalu cepat menyimpulkan. Jam 2 dini hari, aku terbangun karena pintu kamar terbuka sendiri. Tidak ada angin. Tidak ada orang. Tapi bau tanah basah dan amis darah memenuhi ruangan. Aku perlahan berdiri. Lantai kayu berderit di bawah kakiku. Jantungku berpacu. Ketika aku membuka pintu kamar. Dia berdiri di ujung lorong. Perempuan dengan gaun putih compang-camping, rambut panjang basah menutupi sebagian wajah, dan perutnya membuncit seperti orang hamil tua. Dia mengangkat wajahnya perlahan. Dan dia menangis. Anakku. Masih di bawah, aku terpaku. Tak bisa bicara. Tak bisa berteriak. Dia meraih tanganku, dingin, seperti batu dari dasar sungai. Tolong aku. Keluarkan kami. Seketika tubuhku berat. Napasku sesak. Dunia gelap. Aku pingsan. Aku bangun pagi-pagi di ranjang, dengan tubuh lemas dan mata bengkak karena menangis. Tapi aku tahu, semua yang kulihat bukan mimpi. Telapak tanganku masih terasa dingin, seperti bekas genggaman. Hari itu, aku buat keputusan besar. Aku harus turun ke sumur itu. Aku harus mencari sisa jasad Sri dan anaknya. Kalau memang arwahnya ingin tenang, aku harus jadi orang yang membongkar kuburan kelam itu. Walau nyawaku taruhannya. Hari itu aku siapkan semuanya. Aku tahu aku gila. Tapi lebih gila lagi kalau aku membiarkan Sri terus menangis dalam diam. Bertahun-tahun dia di sana. Sendirian. Terkubur di tempat yang bahkan bukan tanah, melainkan air, lumpur, dan batu. Aku pinjam tali tambang panjang dari rumah Pak RT, lengkap dengan senter kepala dan pengait besi. Aku bersihkan sedikit bagian bibir sumur, lalu kutaruh papan untuk pijakan. Ibu sempat menangis melarangku. Jangan, Bagas. Kamu bukan orang pertama yang coba turun ke sana. Tapi bisa jadi kamu yang terakhir, tapi tekadku bulat. Kalau aku mati, biarlah. Tapi arwah Sri harus ditemukan. Ia tidak pantas jadi penunggu. Ia harus diantar pulang. Siang itu, tepat jam 2, aku mulai menuruni sumur. Tali kuikat kuat di batang pohon pisang yang besar di samping sumur. Aku pakai senter kepala, dan perlahan menuruni dinding batu bata yang lembab dan licin. Setiap napas terasa berat. Bau anyir bercampur tanah basah menyengat hidungku. Aku turun, meter demi meter, sampai akhirnya cahaya dari atas mulai mengecil, berganti dengan dingin menusuk dari dasar sumur. Lalu kakiku menyentuh sesuatu, seperti lumpur tebal bercampur air. Aku mengarahkan senter ke bawah. Dan saat itulah aku melihatnya. Tulang. Tulang kaki manusia, terendam setengah di lumpur. Tak utuh. Tak rapi. Seperti terurai bersama potongan kain putih yang sudah membusuk. Tubuhku gemetar. Aku mencoba menahan muntah. Tapi itu belum selesai. Aku mengarahkan senter ke sisi lain. Ada semacam cekungan, dan di sana, kupikir aku melihat tengkorak kecil. Tengkorak bayi. Bersandar di dada tulang rusuk perempuan dewasa. Air mataku jatuh. Hatiku seperti ditusuk dari dalam. Bukan hanya karena ngeri, tapi karena sedih. Sungguh, tak ada manusia yang layak mati seperti ini. Tiba-tiba, suhu di dalam sumur menurun drastis. Nafasku berembus jadi uap putih. Dan suara, itu datang lagi. Tangisan. Tapi kali ini dekat. Sangat dekat. Aku memutar badan, dan dia ada di belakangku. Sri. Tapi kali ini, dia tak tampak marah. Wajahnya seperti tersenyum. Luka-lukanya samar. Rambutnya tergerai, dan matanya berair.
Dia menatapku, lalu bicara dengan suara lemah. Terima kasih, Bagas. Kamu datang. Seketika, dasar sumur yang kupijak mulai bergetar. Seperti tanah runtuh. Aku panik, segera mengikat sisa tulang yang bisa kugenggam ke dalam karung kecil yang kubawa. Sri masih berdiri di sana. Namun perlahan-lahan, tubuhnya mulai memudar. Tolong, antarkan kami pulang. Jangan biarkan kami tetap di sini. Aku menarik tali sekuat tenaga sambil membawa karung itu. Tubuhku nyaris terbenam saat lumpur mulai naik. Rasanya seperti tangan-tangan dari dalam tanah berusaha menarikku ikut bersama mereka. Tapi aku terus memanjat. Sampai akhirnya, cahaya dari atas makin terang. Dan suara ibu memanggil dari bibir sumur, menangis sambil berdoa. Dengan tenaga terakhir, aku keluar dari sumur. Tubuhku lemas, lumpur menempel di seluruh badanku, dan karung berisi tulang itu masih kugenggam erat. 3 hari kemudian, kami adakan pemakaman layak untuk Sri dan bayinya. Ustadz desa memimpin doa. Beberapa orang tua yang dulu bungkam kini ikut hadir. Pemakaman dilakukan di lahan kecil di dekat masjid tua, di mana akhirnya Sri bisa kembali ke tanah dengan kain kafan, doa, dan ayat-ayat suci. Saat tanah terakhir ditimbun, angin semilir lewat. Dan entah hanya perasaanku atau tidak, aku merasa mendengar suara perempuan berkata, "Terima kasih, sejak hari itu, rumah kami tak lagi diganggu." Malam-malam jadi tenang. Tak ada lagi tangisan. Tak ada lagi suara dari sumur. Tapi aku tahu, cerita ini belum selesai. Karena beberapa hari kemudian, aku menerima surat. Surat tua, dengan kertas kuning kecoklatan, yang ditemukan ibu saat membersihkan loteng rumah. Surat itu, ditulis oleh Sri. Bertanggal 2 hari sebelum ia hilang. Dan isinya, membuatku gemetar. Surat itu kusimpan baik-baik di dalam amplop yang mulai rapuh. Tulisannya masih bisa dibaca, meski sebagian sudah luntur. Kertas itu ditemukan ibu di balik tumpukan baju lama peninggalan pemilik rumah terdahulu, sebelum rumah itu menjadi milik keluargaku. Dengan tangan gemetar, aku membaca isinya di malam hari, sendirian di ruang tengah. Angin malam dari sela-sela dinding kayu meniup pelan seperti bisikan. Untuk siapapun yang menemukan surat ini. Jika aku tidak bisa keluar dari rumah ini dengan selamat, tolong sampaikan kepada dunia bahwa aku tidak pergi karena keinginanku. Aku diancam. Aku disekap. Aku dipaksa diam. Dan malam ini, aku tahu mereka akan datang. Laki-laki yang menghamiliku bukan hanya anak juragan tanah itu. Dia juga suamiku secara siri. Tapi mereka tak ingin aib ini mencoreng nama besar keluarga mereka. Ayahnya, juragan itu, menyuruh orang-orangnya untuk menghapusku dari dunia. Aku dengar percakapan mereka malam ini. Mereka akan melemparkanku ke sumur di belakang rumah. Kalau jasadku ditemukan, tolong kuburkan aku dan anakku dengan layak. Bacakan ayat untuk kami. Jangan biarkan kami menjadi arwah gentayangan. Aku hanya ingin tenang. Dan aku bersumpah, jika aku tidak dimakamkan dengan layak, aku akan menunggu. Aku akan menanti siapapun yang cukup berani untuk membongkar kebenaran. Dan aku akan menunjukkan pada mereka betapa kejamnya dunia yang memilih diam. Sri. Aku selesai membaca dengan tubuh menggigil. Semuanya kini jelas. Sri bukan hanya korban cinta yang dikhianati. Dia korban penghilangan nyawa secara sengaja. Kejahatan yang dilakukan oleh keluarga terpandang di masa lalu, dan ditutup rapat dengan uang dan pengaruh. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk memandangi sumur yang sudah kami timbun dan tutup permanen. Di atasnya sudah kutanam bunga kamboja kecil, dengan batu bertuliskan, Sri dan anaknya. Maafkan kami. Tapi malam itu juga, sesuatu terjadi sekitar jam 2 dini hari, seekor burung hantu besar hinggap di atap rumah. Suaranya melengking. Lalu suara gemuruh terdengar dari belakang rumah. Aku berlari keluar. Dan aku melihatnya. Sosok Sri. Tapi kali ini, dia berdiri tegak. Rambutnya tidak berantakan. Bajunya bersih. Dan di pelukannya, ada seorang bayi mungil, tertidur tenang. Dia tersenyum padaku. Terima kasih, Bagas. Kami sudah pulang. Seketika, tubuhnya mulai memudar bersama angin.
Tak ada rasa takut. Tak ada kegelapan. Hanya keheningan dan damai yang menyelimuti malam itu. Dan sejak malam itu, tidak ada lagi gangguan. Tidak ada tangisan. Tidak ada bayangan. Sumur itu kini hanya bagian dari tanah. Bukan lagi pintu antara dunia. Tapi kisah ini bukan untuk menakut-nakuti. Kisah ini adalah tentang apa yang terjadi ketika sebuah kejahatan disimpan terlalu lama. Ketika orang memilih diam, dan membiarkan yang tak bersalah terperangkap dalam kegelapan. Sumur tua itu mungkin sudah tertutup. Tapi di banyak tempat, ada sumur-sumur lain. Ada seri-seri lain. Yang belum ditemukan. Yang belum didoakan. Yang masih menunggu, untuk dibebaskan.